Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwaabal jannah fi syahri Ramadan wa 'ala wa ghallaqa abwaaban nar wa saggada syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qawmiyatut tughyan. Hadirin rahimahullah, sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya puasa atau saum yang dilakukan dengan ikhlas menurut tuntunan syara begitu besar nilai pahalanya, sebagaimana firman Allah dan hadis Rasulullah. Firman Allah dalam hadis qudsi riwayat Ahmad dan Baihaqi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kullu amal ibni Adam wa lahu illa shaumi huwa li wa ana azibih. Semua amal perbuatan Bani Adam adalah untuknya, menyangkut dirinya pribadi. Bahwa semua amal ibadah perbuatan baik, pangkalnya, pahalanya, ganjarannya akan diterima oleh orang berhamba itu sendiri. Dengan amalannya itu, kecuali saum. Sesungguhnya saum itu untukku dan kepunyaanku, dan karena itu akulah yang langsung membalasnya. Hal tersebut bermakna betapa kedudukan saum ditempatkan pada tempat yang amat sangat tinggi, dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, serta hak Allah daripada Allah Azza wa Jalla. Demikian dalam hadis lainnya menjelaskan tentang keutamaan saum itu. Kita tengok atau kita simak hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna rabbukum yaqul kullu hasanatin ba'asyrati amal salihah ila sab'ini difin wa sawmuni wa ana azabi. Sesungguhnya Tuhanmu berfirman, setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Satu menjadi 10 kali lipat yang sama, sampai 700 kali. 10 masing-masing menjadi 10 kali. Puasa adalah untukku dan aku yang membalasnya. Hadis Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan seterusnya hadirin rahimakumullah, tentang penjelasan dalam Al-Quran dan hadis Rasul mengenai keutamaan daripada saum Ramadan ini. Sekarang bagaimana kita dapat meraih fadilah itu? Kaifiahnya dengan cara apa? Adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah puasa. Ibadah puasa kita dari puasanya orang-orang awam, saumul awam,
menjadi puasanya orang-orang khusus, Shaumul Khawas. Puasanya alim ulama, orang-orang pilihan. Puasanya orang-orang yang menghindar dari hal-hal yang menggugurkan nilai para puasa. Menjauhi puasanya orang-orang yang puasanya akan mendapatkan haus dan dahaga saja. Yang menghindari seperti itu adalah puasanya orang-orang yang khusus atau shaumul khawas. Untuk itu perlu kiranya mengetahui perkara-perkara yang dapat menghilangkan atau menggugurkan nilai pahala puasa. Menurut hadis riwayat Al-Azdi dan An-Dailani dari Anas radhiyallahu anhu bahwa yang menggugurkan nilai pahala puasa itu adalah 5 perkara. Khamsun bisawm yuktirna as-sahih wa yamuduna al-wudu al-kadhib wal ghibah wan namim wan nasara bi syahwat wal yamin kadhib. 5 perkara yang menggugurkan atau menghilangkan pahala nilai atau nilai pahala puasa, yaitu berkata dusta, al-kadhib, dan kita simak dalam surat Al-Hajj surat ayat ke-30, wajtanibu qaulaz zur, dan kalian jauhilah perkataan-perkataan dusta, atau dalam tafsir dikatakan syirik atau menjadi saksi palsu. Yang kedua, mengumpat atau menggunjing, ngerasani, wal ghibah. Kita simak surat Al-Hujurat surat 49 ayat 12. Wala yaqtab ba'dukum ba'd. Dan janganlah kalian menggunjing, sedangkan sebagian dari kalian terhadap sebagian dari yang lain. Dan yang ketiga, yang menggugurkan nilai pahala puasa adalah mengadu domba, penamimah, hammazin manaim binaim, suka atau banyak mencela, ke sana kemari, berjalan, menyebar atau menggumbar fitnah atau mengadu domba. Dan yang keempat, wa nadhara bi syahwat, memandang dengan syahwat. Dan yang kelima, bersumpah palsu. Al-yamin al-ghamus. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan perkara sumpah palsu, kita simak firman Allah. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa imanihim samanan qalila ulaika la khalaqahum bil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini sekarang, dalam keadaan sekarang dari segi politik, dari apa sering banyak yang berkaitan dengan sumpah palsu pada wanti-wanti dalam surat Al-Imran surat 3 ayat 57, yang artinya
Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan terhadap janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak mendapatkan bagian. Dalam tafsir dikatakan tidak akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Allah tidak akan menyapa. Dalam tafsir dikatakan berbicara oleh karena murka terhadap mereka. Dan Allah tidak akan melihat. Dalam tafsir dikatakan melihat dengan memberi rahmat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan. Dalam tafsir dikatakan dari dosa-dosa mereka. Mereka, bagi mereka adalah siksaan yang sangat menyakitkan atau pedih, azab alim, azab yang sangat pedih. Demikian, mudah-mudahan kita semua dapat menyimak apa yang disampaikan dalam meningkatkan atau memanfaatkan fadilah puasa yang sangat besar itu, dan kita hindarkan terhadap hal-hal yang yang membatalkan atau yang menggugurkan nilai pahala puasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.